wahai Bang Arom, kenapa Anda menyetujui statement Donditan itu? Karena itu nggak ada benarnya ditinjau dari banyak hal. Ya, kalian masih bilang dia itu pintar. Aduh, kalian bilang dia pintar karena kalian idiot. Wajar itu. Beda level. Idiot sama bodoh beda level dikit. Tentang Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Nah, maksud saya begini Bang, ketika Abang setuju bahwa Kristen itu ketika Bang Arom kan Donditan kan bilangin bahwa Kristen itu nanya barangkali ya, Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kalau saya gitu kan kira-kira pada waktu itu kan. Lalu singkat ceritanya kan Bang Arom setuju Kristen itu adalah pengikut Paulus, kan begitu? Kira-kira begitu? Belum Pak. Oh, belum Pak. Belum, karena dalam pengajaran Pak, Kristen itu tetap pengikut Yesus Pak, bukan Paulus. Kalau dalam penjelasan ilmu pembelajaran. Tapi kan ini yang ditanya kita yang tertulis Pak. Yang tertulis loh Pak, yang tertulis. Gitu. Yang tertulis maksudnya gimana ini? Yang tertulis. Jadi gini, kan tadi saya udah bilang namanya pengikut menurut mereka sebelumnya ya, menurut Kodondi, namanya pengikut itu apapun yang dilakukan ya diikuti. Contoh sunat, contoh puasa. Jangan kesana dulu Bang, karena Dondi itu Dondi pun di situ bermasalah Bang, ambigu dia kalau itu ya maksudnya. Sebentar, ini sebentar, konteksnya itu Pak. Ini sebentar, ini konteksnya itu pada waktu itu. Karena kan Bapak nggak offline kan sama dia, kan saya yang offline. Oke. Iya kan, kalau online Pak, penjelasan itu bisa kemana-mana Pak, bebas Pak, apapun bisa diomongin. Tetapi ketika offline ada data, ada buku, literasinya banyak di situ, buku yang digunakan Kodondi itu banyak Pak. Bahkan ada buku yang sebelumnya memang belum pernah saya baca gitu. Ya saya harus akui itu gitu. Dan itu memang tidak diperjualbelikan gitu. Kalau sesuai data yang tertulis, ya memang, ya udah. Nah, aku jawab gitu. Ya memang begitu bunyinya. Mau diapain? Cuma kalau masalah iman beda lagi. Tentang Kristen itu yang di Antioquia itu memang begitu bunyinya gitu. Maksudnya salah satunya. Betul, karena pengikut Yesus pada saat pengajaran kan Yahudi. Oke ya. Jadi kalau saya nggak salah tangkap itu yang tadi saya coba pertanyakan ke Bang Arom gitu. Kenapa Bang bisa mengiyakan itu? Karena by definisi saja. Jadi sekali lagi gini ya, kalau saya nggak salah tangkap, kesannya kan dari cerita Bang Arom barusan, Bang Arom ini jadinya tersugesti oleh Donditan dengan buku-buku itu. Jadi seperti itu kesan yang saya dapat. Tersugesti kan, ini kan offline. Kalimatnya jangan tersugesti dong Pak. Saya nggak pernah bisa tersugesti dengan orang, nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi kan abang yang bilang tadi, tapi kan abang yang bilang tadi kan buku-buku itu saya mengiyakan berdasarkan data yang dia kasih. Ini tertulisnya begini, oh ya tertulisnya begitu ya sudah, nggak apa-apa, gitu, nggak masalah. Memang tertulis begitu gitu. Jadi kalimatnya itu jangan bilang saya tersugesti Pak. Nggak hanya dari kenapa saya tadi bernarasi seperti itu, karena abang abang menarasikan dia kan bawa buku-buku nih. Jadi saya mikirnya ke sana Bang gitu. Abang tersugesti karena dalam pemahaman saya nih ya, dalam bayangan saya ya. Jadi Donditan menghadirkan seabrek buku sehingga abang secara mentality itu sudah down. Ya, sorry lah, itu yang saya tangkap. Ya, itu yang saya tangkap tadi. Enggak. Oke. Jadi gini Pak. Ketika adu argumen, saya offline tuh nggak sekali dua kali ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa tonton offline saya lah dengan yang lain juga. Jadi gini Pak. Ketika kita baca 2 Yohanes 1 ayat 7 bahwasanya Yesus datang sebagai manusia ya Pak ya, ke dunia ini sebagai manusia, dan Bapak juga harus akui itu dia adalah manusia ya Pak ya. Dia manusia ya, dia Tuhan yang menjadi manusia, lengkapnya seperti itu nggak bisa dipisahin. Iya, terserah Bapak deh itu kalimatnya seperti apa. Intinya dia adalah manusia, betul kan Pak?
enggak. Kalau secara jadi gini, itu bukan iman saya, bukan. Jadi yang saya bicara ini sekarang adalah data. Datanya Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, dia adalah sang ilah yang menjadi manusia. Di data semuanya menggambarkan bahwa kalimatnya itu anak manusia, Pak. Bapak gimana? Betul, Di anak data manusia. kan anak manusia, Pak. Ya, tapi anak manusia Jadi itu kalau julukan. anak manusia ya manusia, Pak. Itu julukan. Iya. Berangkat dari sebentar saya jelasin dulu. Saya jelasin sebentar ya. Saya jelasin sebentar. Jadi anak manusia itu betul. Why? Kenapa dia anak manusia? Karena Elohim menyidang Adam, Hawa, dan ular. Di situ Elohim berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu. Jadi yang harus meremukkan iblis dan pekerjaannya harus anak manusia. Nggak bisa yang lain, Bang. Ya kalau sekedar itu ya, kalau kita bedah secara pemahaman fundamentalnya. Tapi saya nggak kesana dulu, maksudnya saya masih terus terang masih tertarik kita kembali dulu kepada Kristen, pengikut Yesus, apakah pengikut Paulus? Boleh. Ini yang dari Tapi tadi gini, saya masih saya kurang enak didengar itu ketika Bapak bilang tersugesti. oh. Karena buku-buku tadi, karena kan abang bilang kan Donditan menghadirkan buku seabrek. Jadi kesan yang tertangkap sama saya, kesannya abang itu tersugesti atau kena mental. Itu Coba kesannya gini loh. aja, Pak. Saya tidak menuduh, Gini, cuman enggak, itu yang kesan saya. Gini, ketika Bapak seperti itu, berarti kan sudah mensuspek orang duluan ya, Pak ya. Jadi gini maksud saya gini, Pak, nggak apa-apa, nggak masalah, Pak. Jadi gini maksud saya, Pak Teh. Coba kasih literasi saya pengajaran pada saat hidup, apa yang diikuti oleh Pak Teh? Boleh bang, cuman maksud saya ada satu poin tadi, satu topik yang belum tuntas kita bahas, yaitu Kristen. Ini Enggak. pengikut Kita gini, Pak, kita biar sepemikiran bahwa pada saat konteks saya duduk di sana waktu itu, Bapak bilang tersugesti, suspeknya kan itu. Bukan, Ya. itu kesan di saya. Saya bukan menuduh. Ya, Kesan ya. saya ketika abang menceritakan Gini. buku-buku itu, kesan di saya itu seolah-olah abang tersugesti gitu loh. Saya bukan menuduh loh. Biar clear ya. Gitu ya. Jadi kalau abang salah persepsi, saya mohon maaf nih. Kalau abang salah persepsi, ya saya mohon maaf, nggak masalah lah. Saya mohon maaf. Tapi karena abang mengaitkan, kan namanya kesan kan gimana ya bang? Kalau kesan kan ya gimana? Itu kan perasaan yang muncul spontan gitu. Gitu loh. Sorry ya, kalau abang merasa ini ya, sorry ya. Enggak. Saya nggak kesana gitu. Saya mainnya fair bang. Saya mainnya fair. Kalau ada yang salah saya koreksi gitu. Nggak ada masalah. Jadi mungkin itu kita pangkas dulu lah, karena itu jadinya terlalu melebar. Seperti yang saya katakan tadi, waktu kita nggak banyak bang. Ini tinggal 16 menit lagi, 15 menit. Nggak akan banyak yang bisa kita kupas. Makanya saya lebih setuju kita fokus di satu titik aja tentang Kristen. Apakah ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Seperti yang abang obrolin dengan Donditan di studionya dia. Nah, yang mau saya tanya begini, tolong koreksi saya kalau salah. Kalau nggak salah kan abang itu kan akhirnya setuju bahwa Kristen itu pengikut Paulus. Coba tolong dijawab dulu. Ini benar nggak? Oke. Nah ya, biar saya nggak salah ya, teman-teman ya. Biar clear gitu ya. Dengan Bang Arom enak soalnya. Kita ngobrolnya santai dan jangan ada jangan ada diksi-diksi yang kurang sedap. Nggak perlu tendensius ya, Pak ya. Betul, iya. Biar Itu ke depan akan kita saya bisa jaga. ngobrol lagi. Iya, itu yang harus saya jaga gitu ya. Nah justru di situ bang poinnya bang. Makanya saya benar-benar jujur saya pingin ngobrol heart to heart dengan abang, bukan mau menginterogasi iman abang yang sekarang, bukan. Oke. Iya, Mana-mana. itu poin saya loh. Saya jujur-jujuran di sini. Terus terang saya memang itu. Kenapa abang beberapa kali saya undang lewat lewat undangan seperti tadi gitu kan. Nah, jadi abang kan berarti udah benar dong gitu kan. Kesan saya bahwa abang setuju dengan Donditan bahwa Kristen adalah pengikut Paulus. Why gitu bang? Karena terus terang. Fakta. Sebentar, saya selesai data. Ya, tapi saya selesaikan dulu narasi saya biar abang ngerti poin saya ke arah mana gitu. Boleh. Jadi terus terang bang, secara prinsipil bagi saya ini saya menyayangkan dan saya menyesalkan gitu ya. Why? Kenapa? Nggak apa-apa. Karena gini bang, nggak usah banyak-banyak. Dari satu aja bang. Kristen itu Kristianos. Artinya bang, pengikut Kristus. Ini bukan tentang agama loh bang.
Bukan tentang kisah para rasul 11 ayat 20 yang ada di Antioquia. Bukan. Saya selesaiin dulu ya Bang. Saya selesaiin dulu ya Bang ya. Jangan dipotong dulu ya, saya izin ya. Jangan dipotong dulu. Kristianos itu artinya pengikut Kristus by makna. Secara makna, bukan secara eksplisit tentang agama dan lain-lain. Bukan Bang. Nah, ini yang saya maksud Bang. Sorry ya Bang, saya itu lebih suka ngobrol hal-hal yang sifatnya prinsipil dan fundamental. Kalau aksesoris saya nggak tertarik, terus terang saja. Nah, Kristen itu Bang adalah pengikut Kristus secara makna, bukan cuman sekedar tulisan doang. Kristen bukan. Nah, dari maknanya saja, atas dasar apa Bang Arom menyetujui Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Kristus? Gitu loh Bang. Boleh ya Bang Arom tanggapi, silakan. Oke. Jadi gini Pak Theo ya. Kalau ngomong ke situ Pak, Bapak nggak perlu ajarin saya lagi kalau itu Pak. Saya tahu itu. Oh, bukan tentang teks, bukan tentang secara eksplisit dituliskan. Udah tahu saya Pak itu Pak. Kalau itu udah tahu Pak Theo. Saya udah tahu. Makanya kan tadi saya bilang begini sama Pak Theo sebelumnya, bahwa kita ngobrol di situ itu membuka buku Pak, membuka kitab. Jadi kita cari yang tertulis, bukan yang Bapak bicarakan tadi. Nah, itu nanti Tertulis. gini ya Pak ya. Secara tertulis ya? Pak. Jadi gini, kalau berbicara secara tertulis, materi secara tertulis, berarti kan yang tertulis yang dilakukan pada saat pengajaran Pak, apa? Itu kan. Acuannya apa itu Kritiknya Bang? begitu. Tertulis ini acuannya apa? Alkitab kah atau tulisan orang? Sebagai acuannya apa ini? Alkitab. Alkitab ya? Oke, biar saya clear maksud saya posisi kita. Alkitab, oke. Terus? Oke, pengajaran itu kan Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Oke ya. Nah, dari kitab itu pengajarannya lah yang secara tertulis itu yang ditanyakan. Dari pengajaran yang tertulis di dalam kitab itu, mana yang diikuti oleh Kristen, itu yang ditanyakan Pak Theo. Jadi bukan substansinya itu, bukan kita menjelaskan, bukan kita maknanya Kristen itu apa. Saya udah tahu kalau itu Pak. Tapi yang dipertanyakan itu pada saat diskusi offline itu sesuai yang tertulis. Karena memang Pak, karena memang apapun yang dibahas, apapun penjelasannya, ketika itu tidak tertulis pada saat pengajaran, ya nggak akan diterima. Bahwasanya apa yang Bapak sebutkan, contoh misalkan tidak bersunat, memakan babi, atau menghalalkan segala sesuatu, kan nggak tertulis pada saat di kitab tadi itu yang saya sebutnya. Tertulisnya ada di Galatia, Korintus, yang dituliskan oleh Paulus. Begitu loh Pak. Begitu secara yang tertulis ya Pak, bukan penjelasan makna Pak, bukan. Kalau maknanya Ya, saya kan, tahu Pak. Baik, paham saya. Saya dapat poinnya. Tapi kan begini ya Bang. Kan penjelasan itu kan artinya kan begini ya. Ini kan posisi Abang kan adalah seorang Kristen pada waktu itu. Saya berangkat dari sana dulu. Sebagai seorang Kristen, Abang harusnya defensif. Kalau dalam logika saya, gitu Bang. Nah, defensifnya Abang di mana? Ketika tidak mencoba menjelaskan itu secara sistematis. Dimulai dari mana? Pertama dimulai dari definisi dulu. Gini. Bapak mungkin ngelihat saya pada saat satu konten itu aja Pak. Bapak Ya mungkin. Ya. Betul. Jadi coba Bapak cek lagi konten sebelumnya seperti apa. Seperti saya dengan Bang Juma, Ibu udah pernah. Mungkin cek dulu Bapak seperti apa. Hanya saya pelajari lagi gali. Kenapa sih harus secara tertulis? Kenapa sih secara harus letter light? Padahal di pembahasan dalam ilmu teologinya itu ada penjelasannya, ada makna tertentu di balik itu. Cuman kan yang ditanya ketika diskusi itu kan data Pak. Datanya yang tertulis yang mana, jangan berasumsi kan gitu. Nah makanya itulah yang dibahas waktu itu Pak, itu loh Bang, kenapa Abang dibatasi Donitan jangan berasumsi? Itu Donitan yang membatasi Abang jangan berasumsi begitu? Oh enggak kan, makanya Bapak lihat dulu Pak, lihat dulu diskusi saya sebelumnya. Jadi ketika offline itu ya yang ngapain juga mendebatkan sesuatu, ketika Bapak jelaskan juga
ya mereka nggak akan paham juga Pak, karena yang mereka lihat itu yang tertulis. Contoh kayak saya sekarang nih ya saya maunya yang tertulis. Mana yang tertulisnya apa? Itu kan yang dibahas kan itu Pak waktu itu. Ya, tapi mohon maaf saya mohon izin itu karena kan saya kan berangkat bukan dari Bang Arom yang sekarang. Saya memposisikan Bang Ya, Arom betul. yang sebelumnya, yang ketika masih menjadi Kristen. Saya mencoba mengambil bagian yang itu Bang, posisi yang pada saat itu yang sedang saya bicarakan, bukan Bang Arom yang sekarang. Jadi maksud saya, ketika Betul. Abang masih menjadi Kristen pada waktu itu, nah itu Arom Kristen itu yang ingin saya ajak bicara gitu loh. Bukan Udah. Arom yang sekarang. Bapak bisa cek diskusi awal saya aja kalau itu. Itu kan terakhir oke. yang Memang dibuat Dondi. ya, Diskusi memang saya terakhir belum. saya tuh. Betul, saya memang belum Ya, tonton saya semua. tunggu aja. Cuman kan mungkin begini Bang. Ya, oke. Noted gak ada masalah. Artinya Bang Arom benar ya, saya belum tonton semuanya. Cuma kan mungkin kan karena kan kita seperti saya bilang tadi, dalam 40 menit kita nggak sempat menggali semuanya Bang. Nggak sempat menonton semuanya, dan memang saya hanya menonton beberapa potongan video. Tapi kan ini kan istilahnya reaksi Apa sih? spontan Bang. Ya, reaksi spontan saya ketika Betul. Abang menyetujui pernyataan atau statement dari Donditan, Kristen itu adalah pengikut Paulus. Nah, saya secara sikap iman dan pengetahuan mempertanyakan, saya bertanya, why Bang Arom gitu, kok bisa Abang menyetujui itu loh, kira-kira gitu loh maksudnya. Itu kenapa? Saya lanjut sedikit lagi. Saya lanjut sedikit lagi. Why Bang Arom, kenapa Anda menyetujui statement Donditan itu? Karena itu nggak ada benarnya, ditinjau dari banyak hal. Tapi kita nggak usah jauh-jauh gitu. Dari hal pertama saja kita harus sistematis. Dari hal pertama, dari sisi definisi atau makna. Kristen, Kristianos, pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Jadi atas dasar itu saja, Kristen disebut pengikut Paulus sudah gagal. Sudah gagal Bang, Ya. sudah gagal. Jadi gini, Gitu, ya. jadi gini Pak Teo ya. Nah, kalau masalah makna arti dari Kristianos atau pengikut Yesus itu saya udah paham Pak. Saya udah hatam tentang itu lah. Mungkin next kita ngobrol lagi Pak. Mungkin tanpa batas waktu mungkin ya. Ini sih Pak, yang saya mau tekankan bahwa banyak sekarang ini naik komal dari Kristen mungkin, karena ketika diskusi itu kan harus data ya Pak, harus yang tertulis, penjelasan itu menyusul. Jadi ketika yang tertulis itu nggak ada, pasti diskusi itu ditolak Pak. Jadi alangkah baiknya, maksud saya gini Pak, Bapak kan sering buka komal nih, banyak yang nonton juga, sering ngobrol, mungkin sampai 2000 sekarang ini ngobrol sama Bapak mungkin. Itu karena Bang Arom itu loh. Wah, lupa juga lah. Iya, Ini, tanya ya. teman-teman, itu biasanya cuma 100, paling banyak 200 ya. Oh, enggak lah Pak. Enggak, saya siapa Pak? Pak Teo bisa aja. Saya respect lah sama Pak Teo. Pak Teo ini orangnya lembut, halus. Saya sih maunya santun yang begini nih Pak. Jadi nyampe ilmunya, pengajarannya nyampe. Nah, kalau bisa sih sampaikan berdasarkan ini loh yang tertulis seperti ini. Nah, terus baru penjelasan, bukan penjelasan dulu baru yang tertulis Pak. Maksud saya gitu. Jadi ketika mereka naik diskusi, yang setelah nonton Pak Teo nih misalkan tahu nih tentang Kristen seperti apa, nah naik ke komunitas Muslim, kemudian mengajak diskusi, mereka tahu nih apa yang mau disampaikan duluan. Karena ketika di ranah diskusi itu harus disampaikan data dulu, baru pendapat, baru keterangan, baru pengertiannya. Tapi kan enggak, rata-rata mereka langsung gitu ngegas penjelasan, Oke, iya, atau iya, menyusul iya, iya. gitu. Iya. Mungkin itu dari saya Pak Arum, ini Pak Teo ya, dari Mas Arum begitu dulu Pak Teo. Oke. Salam hormat. Thank you. Lanjutkan. Thank you banyak Bang Arom, salam hormat. Ya. Ya, terima kasih Salam buat sudah keluarga, berkenan sehat terus. singgah ya. Mungkin nextnya Ya, kita selamat coba malam. pilih yang menarik, kita ngobrol lagi. Thank you Bang. Boleh. Selamat boleh, malam. boleh. Thank you Pak Teo. Selamat malam. Oke, teman-teman. Welcome ya buat teman-teman semuanya.
Ya, ini mumpung lagi rame saya iklan dulu ya. Teman-teman yang belum follow silakan di-follow ya. Teman-teman yang belum follow ya, kita sebentar, kita keluar dari pembicaraan. Follow dulu, yuk. Yuk, yang belum follow silakan di-follow, jangan lupa. Ya, itu tadi obrolan dengan Bang Arom ya. Jadi memang secara prinsip jelas teman-teman tentu yang sudah sering ke room ini tentu tahu prinsip saya seperti apa. Tapi dalam hal ngobrol ya kita tetap harus mengedepankan yang namanya rambu-rambu dan norma-norma. Itu penting kita jaga gitu kan. Bahwa beda iman akhirnya menjadi beda iman ya memang itu fakta dan kenyataan. Mau apa kita buat nggak ada kan. Tetapi bagaimana perbedaan iman itu masih bisa coba kita jembatani atau coba kita bangun media obrolan seperti inilah kita bisa ngobrol gitu ya. Dan saya terus terang karena Bang Arom itu sebelumnya Kristen, kalau dia tadinya total bukan Kristen, dia Muslim, saya nggak tertarik ngajak ngobrol sama sekali gitu ya. Tapi karena dia adalah mantan Kristen, maka saya pingin tahu sesuatu apa yang dia pikirin pada waktu menjadi Kristen itu dan hadir di roomnya Donditan atau di dalam pemikiran dia sebelumnya. Nah, saya sengaja membatasi waktu cuma 40 menit karena kan biar nggak kepanjangan juga ya. Enak kan ngobrol kan pendek-pendek tapi satu isu, satu poin, kita mainnya di sana gitu. Nah, nextnya kita main isu yang lain lagi. Supaya apa? Supaya fokus yang pertama dan teman-teman istilahnya dapat mengikuti apa yang diobrolin gitu ya. Jadi kurang lebih teman-teman itu tadi ada sekitar 40 menit nggak nyampe, tinggal dikit lagi dengan Bang Arom. Thank you Bang Arom sudah hadir ya. Mungkin nextnya kita ngobrol lagi teman-teman ya dengan Bang Arom. Nantilah kita coba atur waktu lagi. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir dari tadi ya. Ya, sekali lagi teman-teman yang belum follow silahkan di follow ya. Itu di bawah pada saat tadi saya ngajak ngobrol Arom kok banyak yang kejang ya. Papi Gembala jagain tuh Bang Arom katanya. Loh, emang saya apa ya? Oke, ini saya coba naikkan ini ya teman-teman dulu nih. Teman-teman ini wah ini rame yang Kristen dulu ya. Ini edisi Kristen dulu teman-teman. Ya sebentar Bang Oya sebentar ya Bang. Oh iya. Bang Oya. Ini untuk teman-teman Kristen satu rombongan aja ya kita buat semuanya ya. Satu rombongan saja. Sebentar. Ya, welcome ya buat teman-teman yang sudah dapat kursi ya. Sebentar. Saya undangi dulu nih. Saya undang dulu nih beberapa teman-teman lagi. Ada Viro. Ya, silakan aja. Welcome Bang Oea, Bang Titan, Bang Peye, Bang Viro. Welcome. Shalom buat teman-teman semuanya. Ya, shalom teman-teman. Saya dulu ya Bang. Oh iya, silakan Bang, silakan. Iya, jadi aku tuh dari tadi nggak ngikutin gitu ya. Satu yang saya masih penasaran sama dia, karena teman-teman Islam ini yang typing yang bilang juga dia pendeta-pendeta. Nah, saya nggak tahu. Tadi waktu Bang Theo ngobrol sama dia, nanya nggak kalau dia memang pendeta? Enggak, karena waktunya sempit Bang. Oke, saya ingin fokus di sampai sekarang satu bidikan khusus gitu. Oke, sampai sekarang saya nggak tahu. Cuman orang-orang Islam bilang pendeta. Kuping gua geli banget dengernya gitu ya. Karena setahu aku tidak ada pendeta yang mulutnya penuh dengan asap. Ya, bagi saya ya, bagi saya di otak saya, pendeta itu menjijikkan bagi saya kalau mulutnya penuh asap. Itu bukan itu lihat najis bagi saya. Kalau statusnya pendeta ya, itu menjijikkan bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomongin tentang dia mengikuti narasinya Donditan gitu ya. Nah, mengatakan Kristen itu pengikut Paulus, oke lah dia mengerti menggunakan kata etimologi kata. Nggak usah diajarin saya masalah maknanya etimologi kata, maksudnya kalau dia sudah mengerti makna etimologi kata en Kristo pengikut Kristus itu, kenapa juga dia harus masih sepakat dengan pendapat Donditan yang tadinya background dia masih orang Kristen? Dari etimologi kata saja dia sudah tahu makna tapi masih mengikuti narasinya Donditan
Don Ditan, itu udah parah, udah kacau. Satu, yang kedua dari sudut ajaran, kalau dia melihat ajaran Paulus yang diterapkan oleh orang Kristen, masalah ajaran tidak ada dalam ajaran Yesus, masalah yang dibilang sunat tapi bebong. Inilah makanya dia ini mualaf. Yesus pernah bilang, bukan apa yang masuk bebong, dia bilang sanggup paut kanan makanan pateo. Bukan apa yang masuk, Yesus pernah bilang, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut. Yang masuk ke dalam mulut itu bukan omongan, tapi makanan. Makanya sekelas beginian orang, teman-teman yang sebelah RT 6 ini bilang cerdas tolol seperti itu. Maaf ya, saya nggak perlu pakai sopan santun atau segala macam kata-kata. Kalau dia katakannya, sebentar bang, sebentar. Kalau dia katakannya, kalau tidak katakan tidak. Ketika kita bicara fakta, memang dia ya udah terima fakta, bukan hujatan. Thank you bang. Gitu loh. Iya, Jadi- thank you Salam. Sedikit lagi bang, sedikit lagi. Oh iya, Sedikit lagi bang. Silakan. Oke. Jadi dari sudut ajaran dia tidak mengerti. Selama dia jadi orang Kristen, dia tahu apa masalah bebong. Kalau Yesus itu keluar dari omongan Yesus loh, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Yang masuk ke dalam mulut itu bebong, makanan. Bebong itu makanan enak, apalagi kalau dipakai babi kecap, bebong kecap. Oke. Gitu loh. Oke, thank you. Ya, thank you bang. Ya, Oh, iya, bang. jadi dari sini teman-teman, kalau kalian masih masih ada teman-teman di sini yang Islam ya, kalian masih bilang dia itu pintar, aduh, kalian bilang dia pintar karena kalian idiot, wajar itu, beda level, idiot sama bodoh, beda level dikit. Baik. Ya, karena kita rame, kita langsung round aja bang ya. Thank you bang. Oh iya, Bang Titan, shalom. Langsung bang, silakan disambar mic-nya. Jadi sebenarnya tadi enak banget diskusinya tadi. Kalau saya masuk tadi, host nggak naikkan masuk, santai aja juga. Oh. Jadi gini host, ikuti aja apa yang dia mau. Jadi gini, dia kan katakan bahwa Kristen itu pengikut Paulus, betul nggak? Oke. Ya, akhirnya dia setujui statement Don Ditan, Kristen itu pengikut Paulus, kira-kira gitulah. Ya, maksud gini, ikutin aja. Kenapa kamu katakan Kristen pengikut Paulus? Saya mau ngikutin dulu. Tadi statementnya tentang sunat. Oke, tentang sunat, ikutin. Menurutmu, selama kau di Islam, apa pengertian sunat? Nggak ada. Islam sampai saat ini bingung. Kenapa dia disunat? Bingung mereka. Ya. Ada yang bilang kebersihan. Kenapa? Betul, Di betul. Al-Quran nggak ada membahas tentang sunat. Nggak ada. Ikuti aja gaya dia. Saya tanya kamu, kalau kamu berbicara sunat, tunjukkan di Al-Quran Muhammad sunat. Bingung ya? Kau mengikuti Muhammad, kau pengikut Muhammad bukan? Pengikut Allah. Sedangkan Allah aja tidak menunjukkan ada kata sunat di Al-Quran. Oke. Terus tanyakan, apa pengertian sunat? Bingung pasti dia, 1000 derajat bingung. Maka itu, saya bilang, kamu nggak ngerti apa-apa. Islam pun nggak ngerti, Kristen pun nggak ngerti. Sebenarnya kau terombang ambing. Baik. Saya langsung bilang gitu, terombang ambing kok. Kenapa saya bilang terombang ambing? Kamu sendiri dulu, jelaskan dulu pengertian sunat di dalam agamamu lah deh. Pasti dia bingung dia. Ya, setahu saya nggak ada memang, nggak ada. Karena penjelasan itu cuma ada di Alkitab, di Kalau kitab di sucinya. saya tanya itu, dia bingung itu, bingung aja Ya. dia. Apa yang aku bahas? Oke. Apa pengertian sunat? Islam di bawah pun, kalau ditanya apa pengertian sunat dalam diri kan, nggak ngerti mereka itu. Nggak ngerti. Kebersihan, memang kebersihan. Adakah di Quran dibilang kebersihan tentang sunat? Itu kan karangan ulama. Oke, thank you bang Titan. Lanjut Sebentar. lagi, Bang P Berdala. Belum, Bang. Oh Belum, ya, masih ada. Oke, Jadi- silakan. Jadi tentang Paulus, oke. Paulus tanyakan, Paulus sunat atau tidak? Paulus disunat. Kalau kamu bilang Kristen pengikut Paulus, justru kami nggak ngikuti Paulus. Paulus disunat kok. Ya, betul, Betul nggak? betul. Betul. Ya, masuk itu, masuk itu, masuk. Paulus disunat, Yesus disunat, si Muhammad nggak disunat. Malah kamu pengikut siapa? Kamu nggak ngikuti Muhammad, kamu ngikuti Paulus. Paulus disunat, siapa kau jangan Islam? Betul nggak? Jadi Sedangkan nanti saya Muhammad nggak tanggapin, disunat. saya nanti tanggapin teman-temannya. Ini saya round dulu semuanya, baru nanti jadi kita bergantian ngomongnya. Oke, thank you Bang Titan. Bang P Berdarah, silakan Bang, langsung saja Bang. Gimana? Shalom. Inilah ayat Muhammad disunat. Bingung mereka. Muhammad disunat. Masuk lagi, Os. Jadi gini. Bentar, ngomong bahaya lah. Sebentar, Bang Titan Jadi- masih ada. Oke, silakan Bang, diselesaikan dulu. Aja. Bang, saya, masih ada Bang Titan? Suara saya tadi sempat ini ya, hilang ya? Enggak, aman. Halo. Suara saya hilang.
Aman. Nah, jadi enggak. gini, nah itu saya bilang gini, kalau saya tadi itu kamu itu nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Jadi maksud Paulus tentang sunat rohani, kamu harus mengerti dulu. Sunat itu di dalam kekristenan penanggalan dosa-dosa kita, ditanggalkan kebiasaan buruk kita. Betul. Tetapi di dalam perjanjian lama itu perjanjian bangsa Israel kepada Abraham. Jadi kau ngerti dulu tentang sunat, jangan sok-sok pintar lah begitu langsung bilang tadi. Ya. Kalau aku sih nggak usah, itu agak apa ya? Iya, itu udah ini main hajar langsung itu bang. Oke, thank you bang Titan. Bang Peye Berdarah silakan bang, langsung saja. Shalom bang Peye Berdarah. Salam. Ini klan berdarah kalau udah ngumpul ngeri nih, Pak. Oh, Saya begini ya, teman-teman saya pikir sudah cukup dalam menanggapi, terutama ya kita nggak usah kebakar atau emosi, ya kita harus lihat ya. Saya itu udah lama menjadi konselor dan saya juga melihat gestur ya. Dari gestur kita harus melihat dia tidak proof dalam pemilihan dan dia menjadi apa? Mohon maaf ya, mu'alaf itu belum proof dirinya. Dan dalam ketidaktahuan itu keluar dalam gestur tadi ya, cara ngomong, menatap kemana-mana itu lihat ya. Kalau dalam orang-orang yang pernah seperti saya suka interview anak buah dan seterusnya itu kita tahu Paham saya, bahwa paham. kondisinya sudah enggak ini. Jadi pengetahuan tentang kekristenan juga saya katakan betul, teman-teman tadi mengatakan itu nol ya. Berbicara tentang keputusan dan pengetahuan agak ya menurut saya agak sombong juga tadi mengatakan bahwa saya katam, nggak usah ngajarin saya tentang itu dan itu. Padahal dari skala pernyataan kalau hatam kok pengajaran bisa pindah kan begitu? ya katam dalam hal apa? Katam dalam ketidakmengertian ya iya saya katakan gitu ya. Nah sebenarnya kalau dia apalagi mengatakan sering ya saya pernah mendengar itu pendeta kalau pendeta kok seperti ini. Nah seorang pendeta harusnya saatnya berhadapan dengan Bang Theo itu harus lebih proof, dia lebih confident ya, lebih prudent gitu ya, percaya diri gitu. Saya tadi berharap memang dia menjelasin akarnya gitu loh, akar yang dia sampaikan Betul. itu akar teologinya gitu ya. Silakan lanjut bang. Iya, saya tahu Bang Theo arahnya kemana. Kenapa? Anda kan dulu, saya sekarang gini, tadi Anda pancingannya bagus ya, kalau orang cerdas ngerti ya. Saya tidak bicara Anda sekarang yang sudah Islam, tapi saya ingin bicara ketika Anda masih Kristen. Kenapa Anda justru terbawa kepada argumen-argumen yang diberikan kepada Anda tentang Rasubos oleh Don Titan? Kok Anda katanya ngerti katam, tapi ternyata nggak tahu. Nah itu ya, apalagi berbicara tentang sunat ya, bahaya ketemu klan berdarah nih. Kalau saya mengambil dalil di dalam Yeremia itu dikatakan orang-orang yang tidak bersunat, dikatakan nanti ya, yang percaya Kristus nanti itu nubuatan itu akan menghakimi orang-orang yang bersunat. Oh yuk, ngeri gak? Ya, oke. Jadi berbicara tentang sunat itu ya mereka gagal, kayak Aaron tadi I think is nothing ya. Oke. Dan not about circum ya Baik. itu. Jadi Thank you bang Peye. Ya, kita sabar Ada bang, dulu. ada lagi? Oh, oke. Ya sedikit lagi, 15 menit lagi. Lanjut. Oh my god, gitu Bang Ya, Peye, tapi Bang Peye sedikit itu aja. gitu. Kalau ada teman kita Kristen narasi, dia Sedikit buru-buru aja. mau gantian gitu. Ya sedikit Bukan, aja. karena kita nanti saya Sedikit khawatir lagi. bang. Viro belum ngomong dari tadi kan. Nanti saya khawatir. Iya, Ini nggak diperhatikan ini begitu. Biar Viro gini, dia mempersiapkan juga lebih prudent lagi dia ketika menanggapi. Oke. Kasih waktu. Ya, mantap. Jadi gini. Dalam ranah diskusi tadi, ya saya appreciate kepada Bang Theo, tidak Thank you, terlalu judgement dan tidak ngejar. Nah, karena dia sedang kondisi labil dari gesturnya. Ya bukan tidak ada waktu untuk menanggap kembali, ya lah.
marilah kita tetap sabar, teman-teman, saudaraku Ea, Bang Titan, semua sabar, jangan menghakimi dulu dan jangan marah, ya. Demikian ya, Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Thank you Bang PY Berdarah. Viro, Bang silakan. Teo, nanti Langsung habis aja, Bro. Viro, Shalom. Bang Teo, nanti habis Viro balik ke saya ya. Soalnya ada satu lagi belum saya tanya. Oke, coba Bang boleh. Viro dulu dah. Oke, baik Ya, teman-teman. Shalom boleh, teman-teman ya. silakan. Shalom, shalom. Viro. Oke, semuanya semoga diberkati Tuhan teman-teman semua ya. Oke, Amin. teman-teman, aku cuma sedikit aja kok menanggapi Arum tadi. Tadi memang aku agak terlambat masuk ya, Bang Teo ya. Memang udah endingnya tadi aku masuk tadi teman-teman. Tapi ada 2 poin yang saya mau jelaskan tentang perdiskusian tadi Bang Teo sama Arum tadi kan. Yang pertama aku ingin sedikit dengan apa yang dikatakan OE ya. Benar teman-teman ya. Berpikir begini, aku pun sendiri berpikir begini teman-teman. Aku sih kayaknya meragukan kependetaan dia sebelum dia muslim kan, sebelum dia mualaf. Karena gini, aku juga pernah lihat dia buka komal teman-teman ya. Buka komal, dia diskusi. Benar kata OE tadi, kalau seorang pendeta nggak mungkin di depan publik dia mengerokok, bener deh. Sumpah deh, bener, nggak ada pendeta yang walaupun dia memang merokok mungkin di rumah, tapi kalau di depan publik nggak mungkin dia merokok, nggak mungkin. Menurut saya itu nggak mungkin, sesuatu yang sangat itu ya buat saya kalau seorang pendeta itu ngerokok di depan publik. Itu yang pertama. Yang kedua lagi tadi Pak Teo, aku tangkapin tadi gini Pak Teo. Benar kata Pak Teo tadi, ketika berdiskusi dengan namanya si Don Ditan, dia kan masih Kristen waktu itu kan. Iya. Nah sekarang ketika dia berdiskusi dengan Pak Teo, kenapa dia harus membatasi Pak Teo untuk mencari hal-hal yang tertulis hanya di dalam Injil aja? Contoh Matius, Markus, Lukas. Kan dia ngomong begitu tadi kan Pak Teo. Harus yang tertulis dulu, disampai dulu apa yang tertulis baru dijelaskan pengertiannya seperti apa. Kan begitu kan omongannya tadi kan teman-teman. Artinya kenapa dia harus membatasi kita? Alkitab kita bukan cuman Matius, Betul. Markus, Lukas. Dia tadi mensyaratkan tertulis dulu baru penjelasan. Iya, betul. Iya. Terus dia mensyaratkan juga harus tertulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Gitu loh. Dia lupa Alkitab itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Kok harus dia batasi? Batasinya dengan langsung aja kasih syarat Matius, Markus, Lukas. Gimana ini, teman-teman? Iya kan? Nggak bisa begitu, teman-teman. Nggak bisa begitu. Kalaupun memang minta tertulis, seperti apa kata tadi Bang Titan, ya kan? Kalau memang dia minta secara tertulis, buktikan dong di dalam Al-Quran tertulis bahwa umat Muslim itu diperintahkan untuk sunat. Ada nggak tertulis? Iya kan? Dia kalau minta tertulisnya seperti itu, secara tekstual ada dalam Quran, ya kan? Nggak mungkin juga dia bisa buktikan. Nah sekarang Alkitab kita itu kan bukan cuma Injil Matius, Markus, Lukas. Bener nggak teman-teman? Kok dia harus apa ya? Kayak memaksakan kehendak supaya kami itu menjelaskan hanya aja dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Kan nggak mungkin teman-teman. Kita bukan hanya termuat Matius, Markus, Lukas loh teman-teman. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu jelas loh teman-teman. Dan kalau dia minta secara tertulis pengikut-pengikut Kristus itu sebagai Kristen adalah pengikut Paulus, di mana? Coba buktikan dulu di mana? Di mana ayatnya pengikut-pengikut Kristus atau kata dibilang Kristen itu pengikut Paulus? Ada enggak ayatnya? Kristen pengikut Paulus ada enggak secara tekstual tertulis dalam Alkitab? Betul. Coba minta dia buktikan. Ada enggak secara tekstual tertulis pengikut atau Kristen itu adalah pengikut Paulus? Kan enggak ada. Oke. Yang ada situ pengikut Kristus dikatakan sebagai Kristen sesuai dengan Kisah Para Rasul 11. Oke. Iya kan? Thank you Viro Itu ya. aja teman-teman. Ya. Oke, silakan. Thank you Viro. Jadi Sebentar, saya Bang. balik ya, Bang Bang Oya Teo. sebentar. Bang Oya sebentar. Saya dulu baru nanti kita rame-rame ya. Kita rame-rame beberapa menit baru kita tutup gitu ya. Saya dulu ya. Karena kan tadi sudah diputar, saya ingin menanggapi juga gitu maksudnya. Jadi tadi memang ya buat teman-teman semuanya, baik yang di atas maupun yang di bawah, itu kan waktunya memang saya sengaja setting 40 menit saja supaya ya jangan sampai kesannya kan Arom kan jadinya kan sedang diinterogasi. Itu yang mau saya hindarin gitu ya. Beberapa poin-poinnya sih sebetulnya Bang P Berdarah sebenarnya sudah dapat poinnya gitu kan. Kemudian saya memang benar-benar pure datang dari keinginan untuk bertanya gitu, karena memang saya benar-benar jujur penasaran kenapa sih Arom kok bisa mengiyakan apa yang dikatakan Donitan. Nah, ada banyak memang yang bisa dibahas, tetapi dalam tempo 40 menit itu, apalagi kan seperti yang teman-teman lihat tadi, Arom itu kan tidak mau tanya jawab. Maksudnya dalam arti begini, Arom itu tidak mau menungguin pertanyaan saya, tapi sering mengambil kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia pahami, sudut pandangnya dia, sehingga akhirnya kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang satu saja contohnya. Kenapa?
kamu setuju Kristen itu pengikut Paulus bukan pengikut Kristus, itu menjadi waktunya semakin terpotong gitu, semakin terreduksi. Nah, itu kendalanya teman-temannya. Jadi bukan saya tidak mau menanyakan dari sisi-sisi yang lain gitu, tapi memang waktunya yang sangat terbatas. Kemudian yang saya ingin saya tanggapi lagi tadi, benar yang dikatakan oleh Bang P Berdarah, Bang P atau Bang Titan, sorry saya lupa, bahwa kalau Kristen itu pengikut Paulus, Paulus disunat, Kristen tidak. Nah, ini adalah angle-angle yang memang keren teman-teman ya. Itu angle yang keren gitu, karena memang memukul narasi orang-orang sesat itu. Ya, saya nggak usah pakai sesat ya, nanti mungkin saya pakai orang-orang yang sudah salah ini dalam memahami kekristenan itu sampai hari ini pukul dengan logika, nggak akan bisa ngelawan. Gitu, sering seperti itu. Dan yang terakhir, Arom tersugesti. Tadi Bang Arom tadi nggak setuju ya, atau sangat keberatan saya bilang tersugesti. Tapi seperti pandangan Bang Peye dan Bang Titan, itu sih kesannya, dan dia masih labil mungkin. Saya juga bisa melihat, walaupun tapi tadi memang tidak bisa saya bahas lah gitu untuk mempersingkat pembicaraan, memperpadat pembicaraan. Itu mungkin dari saya. Teman-teman silakan